Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang konteksnya gimana ciri-cirinya mobil yang udah capek, yang nggak layak untuk dibeli. Oke, kemarin sempat saya live Instagram, terus ada yang nanya, Om bikin konten dong tentang mobil ciri-ciri yang capek yang kayak gimana. Saya akan ngebahas masalah bagian luar, bagian interior, sama di dalam mesin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, di samping kanan saya ada BMW 90 tahun 2008, kilometer baru 40.000. Jadi ini semuanya masih bawaan pabrik, belum ada yang dirubah-rubah atau belum ada yang dicat atau belum ada yang dimodifikasi. Masih semuanya bawaan pabrik. Sampai bannya pun juga masih bawaan pabrik. Jadi ini mobil bisa jadi percontohan. Oke, yang pertama kalau kalian lihat mobil itu adalah first impression adalah di bagian depan. Bagian depan itu bagian mana? Itu biasanya kalau first impression kalian pasti kalian ngelihat dari segi headlamp dulu, baru ke pencahayaan dari kap motor, atap, baru samping. Nah, ini menjadi pencahayaan yang first impression kalian. Kalau mengkilat kalian pasti menarik, kalau nggak mengkilat pasti kalian nggak menarik. Oke, yang pertama, kalau ciri-ciri mobil yang sudah pernah dicat, yang pertama itu adalah pada saat kalian ngelihat begini, dia pasti catnya akan agak gelombang atau pasti akan agak keriting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang lebih kelihatan banget atau lebih berasa banget, kalian pegang dari sisi-sisinya. Ini kalian pegang gini, kalau sudah pernah dicat, ini pasti akan tidak mulus sisi-sisinya. Begitupun bumper. Kalian pegang dari sisinya sini. Karena apa? Sisinya ini. Karena apa? Karena bagian-bagian sisi ini yang tidak mungkin kena amplas sama tukang cat. Bisa diamplas, tapi pasti akan menipis lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pasti akan botak lagi dan itu akan mengulang lagi. Dan yang ketiga, itu akan tebel biasanya kalau sudah dicat ulang. Oke, selanjutnya setelah dari cat, saya selalu ngelihat dari sisi headlamp. Headlampnya ini kalau sudah menguning berarti let's say mobil ini sudah berjalan 100.000 kilo lebih. Pasti udah menguning. Dalamannya ini, krum-krumannya pasti sudah, krum-krumannya pasti juga udah rusak. Dan yang terakhir saya lihat itu masalah tentang plastik grill ini nih. Ini warna grill bawah ini harus sama. Warnanya yang asli itu adalah warna plastik. Jadi warna yang tidak mengkilat tapi tidak terlalu doff, tapi warna plastik. Dan senada antara 1, 2, 3, 4 itu selalu senada semuanya. Dan berikut pun sampai ke karet di bawah wiper. Nah, ini ciri-cirinya mobil-mobil yang masih kilometer rendah atau yang belum capek intinya. Nah, ini pasti warnanya akan senada. Dari karet semua seluruh bodi ini akan sama warnanya, flatnya. Dan pencahayaan antara kap motor, fender sampai ke belakang pun akan sama. Dan ciri-cirinya kalau mobil yang udah pernah cat-catan itu pasti tidak akan sempurna. Dari karet ini pasti akan tersamber-samber sama catnya. Yang lebih detailnya ini kalau di E90, M46, E36 itu kan dari setiap handle-nya itu kan ada karet. Di handle pintu luar ini ada karet. Nah, itu biasanya kena cat. Terus dari dari karet pelipit kaca ini bagian luar ini juga biasanya kecat. Dan biasanya kalau yang sudah dicat, karet pelipitnya ini kan pasti ditutupin pakai lakban. Terus dia pada saat pengecatan di pinggirnya ini akan kelihatan agak gerigil-gerigil, akan kelihatan kalau itu bekas catan. Termasuk kayak di spion kayak gini nih, spion kayak gini ini kalau pernah dicat akan kelihatan nih, pasti akan nyamber-nyamber. Jadi itu ciri-cirinya mobil-mobil yang sudah pernah dicat ulang. Kalau dari sisi pinggir, kalian ngelihat tinggal kalian mengekernya gini nih. Ini kalau saya akan ngelihat begini. Ini bodinya, ini dari belakang sampai depan, ini harus rata. Tidak boleh ada yang begini. Kalau ada yang gelombang, itu berarti sudah pernah dicat atau sudah pernah ada dempul. Dan sisi lain juga, dari karet-karet ini, karet spion atau doff-nya, warna doff-nya spion, sampai ke covernya di spion, sampai ke karetnya di karet kaca, ini warnanya harus senada semua.
sampai di bagian dalam ini semuanya harus senada. Jadi kalau kalian melihat dari sebelah pinggir, kalian lihat nih ratanya bodi sama kalian lihat warna doff-nya hitamnya itu harus sama. Itu tanda-tandanya mobil yang belum pernah dicat. Oke, di sisi belakang kalau kalian lihat auranya atau pantulan auranya nih dari sini sampai ke stop lamp sampai ke bawah bumper tuh sama ngeflat mengkilatnya. Biasanya kalau mobil yang udah akal-akalan atau pernah dicat atau pernah apa segala macam, biasanya itu berubah. Di sini pantulannya bagus, di sini enggak, di sini enggak bagus, di sini bagus. Nah, biasanya kayak gitu. Dan biasanya stop lamp-nya pun juga aura pantulannya antara stop lamp sama bodi pun beda. Itu biasanya. Kalau di bagian interior itu pasti susah banget untuk ngakalinnya. Bahkan persentasenya itu lebih sedikit untuk bisa berhasil. Dan banyak memang jasa-jasa interior yang untuk memperbaiki, tapi pasti akan terlihat. Contohnya, pada saat kalian ngeliat mobil, kalian buka, itu pasti auranya mobil ini pertama kali adalah wangi. Wanginya seperti wangi baru. Ini mobil, baunya tuh seperti mobil baru. Baunya tuh bau seperti karet-karet baru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian ngeliat pemandangannya dari door trim sampai ke dashboard, lakukan dashboard ini, mengkilatnya dashboard, sampai ke panelnya, sampai ke setirnya ini, warnanya senada. Walaupun ini warnanya beige, silver, hitam, tapi mengkilatnya sama. Nah, kalau yang udah pernah dirubah-rubah, atau pernah diakal-akalin, atau bahkan pernah dicat, itu pasti akan beda sendiri. Ini pasti akan mengkilat sendiri, ininya enggak. Nah, itu ciri-cirinya. Dan yang kedua, semuanya masih kenceng. Nih. Ini nggak ada melintir-melintirnya. Dan gripnya ini akan kelihatan nih. Grip-gripnya ini yang sering dipegang. Orang kan pasti megangnya sering begini nih. Nah, ini pasti akan kelihatan nih grip-gripnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian lihat di handle pintu biasanya. Di handle pintu sini. Nah, itu biasanya kalau S90 nih biasa kelihatan nih. Itu dari handle pintunya udah menguning atau udah habis atau catnya. Apalagi di BMW S90 ini kan dia kan soft touch. Dan dia untuk partikel plastiknya ini dilapisin sama cat. Ini pasti akan kelihatan banget kalau misalkan memang udah pernah pemakaian yang udah banyak. Ini pasti akan kelihatan gores-goresan kuku. Nah, itu. Dan kalau kalian lihat di sini, ini warnanya ini ngeflat semua nih. Semuanya ngeflat semua. Sampai head unitnya ini nih masih ngeflat banget warnanya. Cahayanya padahal bahwa cahayanya ini sama wood panelnya, sama seperti plastik ini wood panelnya. Terus dari shift ini kan juga sering dipegang. Nah, shift ini jadi kalian bisa dilihat juga dari shift. Dari shift ini pasti di bawahnya sini, ini pasti akan kelihatan gitu. Pokoknya akan kelihatan banget. Dan ciri-cirinya juga dari pedal kaki. Pedal kaki ini, maksud saya pedal rem atau pedal gas, yang terutama paling banyak di pedal rem ya. Karena pedal rem itu bahannya karet. Nah, ini kalau kita sering injek-injek ini akan kelihatan nih. Akan kelihatan dia mulai sudah habis grip-gripnya. Nah, itu ciri-cirinya interior. Oke, yang terakhir itu di bagian cabin mesin. Cabin mesin ini yang juga sama, nggak bisa dibohongin sebenarnya. Jadi kalau ciri-cirinya itu, kalau bagian luar itu masih bisa diakalin, bisa dicat. Stop lamp atau headlamp masih bisa dicuci atau diganti mikanya. Tapi kalau dari cabin mesin sama cabin interior itu nggak akan bisa. Karena apa? Ini akan banyak banget prosesnya dan akan banyak banget effortnya. Jadi biasanya orang-orang jual itu akan kelihatan. Oke, yang pertama, pada saat kalian buka, jebret. Nah, dari lapisan ini, bagian atasnya ini masih seperti kaleng biasa, nggak ada bekas oli atau tidak ada bekas tempel-tempelan, atau masih ngaleng banget. Ciri-ciri yang pernah tabrakan itu dari sini akan kelihatan. Dia ada sealer-sealernya akan kelihatan kalau sudah bekas kena tabrakan. Terus yang kedua, antara warna plastik dari sini yang tidak terkena panas sampai yang terkena panas ini warnanya sama. Cahayanya sama. Walaupun ini bahannya ada yang berbeda nih. Ini ada yang plastik tebal, ini plastik tipis. Ini plastik tipis tapi warnanya sama, seperti pabrikasi yang produksi sama-sama. Jadi pengecatannya pun sama-sama.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari sisi sini, kalau di BMW itu pasti ada cover, yang gampangnya aja lah ya, cover seng yang untuk knalpot, yang untuk ngelindungin knalpot supaya hawa panasnya tidak menyebar kemana-mana. Nah, di bawah sana itu kelihatan banget masih putih, masih bening. Mobil ini sebenarnya belum pernah kita bersihin mesinnya, karena saya baru dapat kemarin, dan ini belum kita bersihin. Ini aja dalam kondisi kayak gini, ini kelihatan banget ininya masih bersih. Tuh, dari plat-plat sengnya nih masih bersih. Jadi kalau kalian ngelihat ciri-cirinya mobil-mobil yang sehat atau mobil yang belum capek, itu akan kayak gitu. Semua warna masih flat, masih sama, pencahayaannya sama, dari body, dari headlamp, sampai ke ruang mesin. Dan ruang mesin pun dari sisi-sisi kanan kirinya ini akan beda nih. Kalau yang sudah capek, pasti warnanya itu sudah memudar. Atau biasanya, kalau mobil yang capek, itu biasanya kan suka mekanik itu kan selalu naruh kunci di sini ya. Nah, itu biasanya udah baret-baret. Nih, dari tower shocknya ini udah baret-baret, bekas kunci-kunci dan segala macam. Nah, itu kalian ciri-cirinya yang ada di kabin mesin. Oke teman-teman, itu jawaban saya dari yang kemarin ada yang nanya gimana ciri-cirinya mobil yang udah capek. Nah, itu satu, biasanya sudah pernah ngecat ulang karena usia, atau karena mungkin bekas eksiden, atau mungkin karena catnya yang sudah tipis. Terus bagian headlamp depan, bagian stop lamp depan yang sudah menguning dan sudah kerum-kerumannya udah mulai nggak bagus. Setelah itu dari bagian karet kaca, karet pintu itu yang sudah lapuk atau sudah mau copot istilahnya. Ini kalau karet kaca kayak gini, yang kalau sudah nggak bagus, ini diprotekin kayak gini aja dia akan patah. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan konten ini tuh bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari mobil, ngebedain antara mobil yang sehat, bukan sehat ya, antara ngebedain mobil yang sudah capek atau yang sudah belum, ngebedain cat yang masih original atau enggak, atau interior yang masih original atau enggak. Nah, ini mudah-mudahan ini jadi bermanfaat. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.